Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Nike Air Delton 1. Jadi yang spesial dari sepatu ini ada teknologi Fly Ease, dimana tuh kalian bisa buka velcro-nya dan kalian bisa injek bagian belakangnya. Jadi kalian tuh gampang banget untuk memasukkan kalian ke sepatu ini. Selain itu yang unik juga, kalian tuh bisa mengcustom sepatu ini seperti sepatu pada umumnya, dimana di bagian sampingnya di sini tuh bisa dimasukin tali-talinya kayak gini, dan sehingga waktu kalian buka, yap, ini nggak bisa ditarik ke depan kayak gini lah guys. Jadi ada dua sistem yang bisa kalian pakai, dan untuk video performance review gue udah coba keduanya guys. Menurut gue yang ini memudahkan banget, tapi entah kenapa setiap kali gue pakai sepatu ini secara general, gue ngerasa di bagian belakangnya itu selalu agak aneh sih guys. Sewaktu pertama kali gue pakai aja, setelah gue pakai main, setelah gue jalan beberapa sesi, mulai berasa normal, berasa kayak oke, mulai kebiasa kaki gue sewaktu pakai sepatu ini. Karena jujur aja di bagian belakangnya, heel counter yang digunakan di sepatu ini cuma berfokus dari penggunaan TPU material yang ada di bagian belakang sini aja. Jadi yang nge-wrap itu cuma bagian atas sini aja, sedangkan sepatu basket biasanya itu nge-wrap full dari bagian sini ke cover sampai bagian belakang sepatunya. Jadi lebih gede coveragenya dibandingkan dengan sepatu basket Elena Delton 1 ini. Yap, sewaktu dipakai berasa agak aneh, tapi memang yang berasa premium banget di sepatu ini adalah dari segi materialnya. Entah gue nggak ngerti sih Nike pakai beberapa macam layering material yang ada di sepatu ini, dari adanya penggunaan material synthetic leather, terus di bagian depannya ada sejenis penggunaan material knit base, ada beberapa penggunaan material kain-kain gini juga. Gue ngerasa material yang digunakan itu enak banget. Berasa kayak material yang digunakan tuh tebal dan ngasih padding yang enak aja sewaktu dipakai. Meskipun dari segi struktur sepatunya kalian nggak perlu tali kencang-kencang, karena ya sekali lagi ada teknologi Fly Ease yang digunakan. Sebenarnya secara konsepnya kalian tuh cuma tinggal perlu tali sekali aja, terus kalian tinggal buka strapnya kalau kalian pengen pakai teknologi Fly Ease-nya, and there you go, kalian udah bisa langsung pakai sepatu ini, kayak akan ngedapetin fit yang sesuai dengan apa yang kalian harapin, dan kalian tinggal adjust di bagian velcro-nya aja. Kalau kalian pengen lebih ekstra lagi, kalian bisa selalu adjust tali sepatunya juga. Dan untuk bagian yang menurut gue nyaman banget di area tangnya, di sini Nike juga menggunakan material yang terbilang cukup tebal. Form fittingnya untuk secara keseluruhan material yang ada di sepatu ini menurut gue sangat-sangat nyaman guys. Kalian bisa ngeliat juga dari segi struktur tang yang digunakan, kalau ini ditali kencang seperti ini, velcro-nya juga udah kenceng kayak gini. Di bagian tangnya ini nge-wrap sampai bagian ankle kayak kalian, dan ini ngasih sensasi yang menurut gue nyaman banget sewaktu gue pakai sepatu ini guys. Satu lagi info juga, kalau kalian pakai sepatu ini pastikan kalian double lace, karena di bagian depan di sini kan ada velcro-nya, dan ini bagian tali ini bisa nempel ke sini guys. Nah ini kalau udah nempel kayak gini, talinya itu gampang copot, jadi pastikan kalian double lace aja. Terus ini juga kalau kalian sering nempel gini dan dicabut, ini serat-serat dari talinya bisa kayak keluar gini. Dan buat kalian penasaran juga sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size, nyaman banget. Gue sama sekali nggak ada masalah sewaktu gue pakai sepatu ini. Dari segi break in time-nya juga bener-bener minimal, dan dari segi penggunaan material ini jadi salah satu bagian yang gue bener-bener enjoy sih sewaktu pakai sepatu ini. Selain itu, yang gue juga seneng adalah sepatu ini tuh menggunakan teknologi full length air unit yang ada zoomnya di bagian depan. Ini jadi teknologi yang bisa dibilang gue kangen di seri sepatunya PG, dimana sepatu tersebut juga menggunakan teknologi serupa, tapi yang beda di sepatu ini, di bagian depannya ini ditambahin zoom unit lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan sepatu PG yang biasanya cuma teknologinya full length air unit aja, itu kan sensasinya lebih ke arah sepatu yang soft. Tapi dengan adanya zoom unit yang ada di bagian forefootnya, kalian bisa ngerasain ada sensasi bouncy yang akan kalian dapetin sewaktu kalian melangkah menggunakan sepatu ini. Secara teknologi cushioning ini nyaman banget. Bahkan gue tuh agak nyayangin teknologi yang ada di sepatu Sayo 2, dimana teknologinya beralih dari teknologi yang ada di sepatu ini. Teknologi yang menurut gue super nyenengin sih. Jadi kalian masih bisa ngedapetin kayak ride-nya itu balance aja gitu antara soft sama bouncy-nya. Dan menurut gue sih teknologi yang berasa di atas rata-rata juga, karena implementasinya yang cukup nyenengin dan berasa pas aja di kaki gue guys. Dan untuk bagian traction-nya gue juga sama sekali nggak ada masalah sewaktu menggunakan sepatu ini. Menurut gue ini bakal jadi salah satu sepatu yang solid juga. Semisalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor, dimana rubber yang digunakan di sepatu ini udah menggunakan rubber yang terbilang cukup tebal. Dan dari segi implementasinya, sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole. Entah kalian mau gerak secara lateral, linear, pivot, dan lain sebagainya, gue sih nggak ada masalah sama sekali sewaktu menggunakan sepatu ini. Bahkan gue
pakai di lapangan basket yang sedikit berdebu pun juga menurut gue sih masih aman-aman aja. Secara groove-nya juga bisa terbilang agak renggang-renggang, jadi dari segi penggunaan kalau kalian main basket di lapangan yang berdebu, debu tuh menurut gue juga nggak akan nempel sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan kalau kita ngomongin dari segi fitur-fitur supportnya, menurut gue sih ini akan sangat terbantu dengan adanya penggunaan fit di sepatu ini, dimana di bagian tengah sampai ke depan menurut gue aman banget. Dan memang yang aneh cuma di bagian belakang aja dan butuh adjustment sewaktu kalian menggunakan sepatu ini, dan jelas beda sama sepatu basket gue biasanya. Itu tergantung dari kalian suka atau enggak sih. Kalau buat gue sendiri, jujur aja gue nggak terlalu enjoy sama feel di bagian belakangnya, karena berasa kayak ada missing piece aja. Meskipun menurut gue mungkin ini kayak bare minimum dari segi implementasi heel counter ya. Dan gue saranin juga kalau kalian punya sepatu ini, pastikan kalian lace sepatunya seperti biasa aja, dan jangan terlalu sering untuk diinjak-injak bagian belakangnya karena takutnya ini bisa rusak juga guys. Sepatu ini juga memiliki base yang terbilang cukup lebar, ada outriggernya juga di bagian samping untuk stabilitas, dan di bagian samping sepatunya kalian juga bisa melihat di sini ada foam yang menjalar, yang ini berfungsi untuk memberikan lateral support waktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan guys. By the way, untuk harganya sendiri, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.869.000, dan sepatu ini udah rilis di Hoops Point. Buat kalian tertarik sama sepatu Nike Air Delton 1, kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point, dan gue udah masukkan link di bagian bawah sehingga kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike Air Delton 1, dimana sepatu ini memang diciptakan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Di samping itu juga bisa digunakan untuk sebagai sepatu basket. By the way, thank you banget buat kalian dan nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.